Malam itu, hujan rintik membasahi jalanan kecil di sebuah kota di Jawa Tengah. Lampu jalan berwarna kuning redup menyinari ganggang sempit yang basah, membuat suasana semakin muram. Fajar, seorang pemuda sederhana berusia 23 tahun, berjalan dengan langkah gontai sambil membawa tas ransel dan payung lusuh. Sudah berhari-hari ia mencari tempat tinggal yang sesuai dengan penghasilannya sebagai karyawan baru di sebuah pabrik garmen. Gaji pertamanya bahkan belum turun, sementara biaya hidup di kota itu tidaklah murah. Beberapa kos yang ia temui sebelumnya menolak dengan alasan penuh, ada juga yang harganya terlalu tinggi. Dalam hati, Fajar berdoa lirih, "Ya Allah, mudahkanlah aku menemukan tempat tinggal yang layak. Jangan biarkan aku menjadi gelandangan di kota ini." Doa itu terjawab ketika ia sampai di sebuah gang kecil yang nyaris tak terjamah. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah tua dengan papan kayu bertuliskan, "Kos Putra, harga terjangkau." Lampunya redup, cat dindingnya mengelupas, dan pagar besinya sudah berkarat. Anehnya, meski tampak tak terurus, ada hawa dingin yang menusuk tulang dari balik bangunannya. Seorang wanita parubaya keluar dari pintu. Wajahnya dihiasi senyum ramah, matanya sipit, bibirnya berlipstik merah menyala. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Sari, pemilik kos. "Kalau mau kos, Nak, masih ada kamar kosong. Harganya murah kok, cuma separuh dari kos lain di sekitar sini," ucapnya lembut, hampir seperti berbisik. Fajar menatap papan harga yang tergantung di depan rumah itu. Benar, jauh lebih murah dibandingkan kos manapun yang ia temui. Meski batinnya sempat ragu, kondisi keuangan memaksanya untuk menerima tawaran tersebut. Yang tidak ia tahu, malam itu adalah awal dari sebuah pengalaman yang akan mengubah hidupnya. Pengalaman yang kelak membuatnya percaya bahwa dunia gaib bukan sekadar cerita. Hari pertama Fajar menempati kamar kos barunya terasa biasa saja. Kamarnya sempit, dindingnya kusam, plafon kayunya berdebu, dan lampu bohlam 15 watt menggantung sendirian di tengah ruangan. Meski sederhana, ia merasa sedikit lega karena setidaknya kini ia punya tempat untuk tidur dan beristirahat. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Dari awal masuk, ia mencium bau aneh, seperti bunga melati yang terlalu menyengat, bercampur dengan aroma dupa. Semakin malam, bau itu semakin menusuk. Di luar kamarnya, lorong panjang kos begitu sepi. Hanya ada beberapa pintu kamar lain yang tertutup rapat. Anehnya, ia jarang mendengar suara penghuni lain. Tidak ada suara obrolan, tidak ada suara televisi, bahkan tidak terdengar langkah kaki. Seakan-akan ia tinggal sendirian di bangunan itu. Malam pertama ia tidur, Fajar merasakan hawa dingin menusuk tulang meski udara kota saat itu cukup panas. Ia membalikkan tubuhnya ke kanan, menutup mata, dan berusaha tidur. Tapi beberapa menit kemudian, ia mendengar suara krek, krek dari langit-langit kamar. Seperti ada benda berat yang diseret perlahan. Bulu kuduknya meremang. Ia bangkit, menyalakan lampu lebih terang, dan menatap ke atas. Tidak ada apa-apa selain papan kayu tua yang retak. "Ah, mungkin tikus," gumamnya berusaha menenangkan diri. Namun rasa takut itu sulit diabaikan. Apalagi ketika suara lain mulai terdengar, seperti bisikan samar dari sudut kamar. Fajar memicingkan mata, telinganya berusaha menangkap kata-kata itu. Samar, tapi jelas terasa. "Fajar." Ia tercekat. Itu jelas menyebut namanya. Padahal ia yakin tidak ada orang lain di kamar itu. Cepat-cepat ia meraih Al-Quran kecil yang selalu ia bawa, membuka halaman surah Al-Fatihah, dan membacanya dengan suara pelan. Hawa dingin itu sedikit mereda. Tapi rasa diawasi tak pernah hilang. Seolah ada sepasang mata tak kasat mata yang terus menatapnya dari sudut ruangan. Keesokan paginya, Fajar menceritakan sedikit pengalamannya pada Bu Sari, si pemilik kos. Wanita itu hanya tersenyum samar, lalu berkata dengan nada datar, "Ah, biasa itu. Kos lama memang suka begitu. Tapi tenang, lama-lama kamu akan terbiasa." Fajar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya hatinya yang bergetar, seakan menyimpan firasat buruk. Sesuatu yang aneh sedang menunggu di balik dinding kos itu, dan ia baru saja masuk ke dalamnya. Hari-hari pertama di kos itu berjalan dengan rasa was-was. Fajar mencoba membiasakan diri dengan keadaan yang menurutnya aneh tapi masih bisa ditoleransi. Namun, semakin lama ia tinggal, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di tempat itu. Setiap malam, suara-suara ganjil semakin sering terdengar. Awalnya hanya derit langit-langit dan langkah kaki samar.
Kini, suara itu semakin nyata, seperti ada seseorang berjalan bolak-balik di lorong tepat di depan pintu kamarnya. Suatu malam, sekitar pukul 1:30, Fajar terbangun oleh suara ketukan pelan di pintunya. Tok, tok, tok. Ia terdiam. Dadanya berdegup kencang. Siapa? Tanyanya lirih dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Ia mencoba memberanikan diri untuk membuka pintu, tapi tangannya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Akhirnya ia kembali berbaring, membaca doa sebelum tidur sambil memeluk Al-Quran kecil di dadanya. Namun, beberapa menit kemudian, terdengar suara bisikan halus. Kali ini bukan dari dalam kamar, melainkan tepat di telinga kirinya. Fajar. Fajar terlonjak. Ia langsung duduk, menoleh ke kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Hawa dingin menyergap. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Dengan panik, ia membaca ayat kursi berulang-ulang. Suara itu pun perlahan menghilang, meski rasa takut masih menghantui. Pertemuan pertama dengan penghuni kos. Beberapa malam setelah kejadian itu, Fajar mengalami gangguan yang lebih nyata. Malam itu listrik di kos tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh bangunan. Hanya suara hujan deras di luar jendela yang terdengar. Dalam kegelapan, ia mendengar suara kaki telanjang berjalan pelan di lorong. Cek, cek, cek. Suara itu semakin dekat, berhenti tepat di depan pintunya. Fajar memberanikan diri untuk mengintip lewat celah pintu. Seketika darahnya terasa berhenti mengalir. Di lorong itu berdiri seorang wanita berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh yang basah kuyup. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya membungkuk, dan dari kakinya meneteskan air seperti habis keluar dari sumur. Fajar menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak menjerit. Tubuhnya gemetar. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri menunduk di depan pintunya selama beberapa menit yang terasa seperti seabad. Tiba-tiba, sosok itu mendongakkan kepala. Rambut panjangnya terurai, memperlihatkan wajah pucat penuh luka, dengan mata hitam legam yang menatap lurus ke arah Fajar. Seketika ia mundur menjauh dari pintu, terjatuh, lalu membaca ayat kursi sekeras yang ia bisa. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Begitu ayat itu selesai, suara langkah kaki lenyap. Lorong kembali sunyi. Keesokan paginya, dengan wajah pucat dan mata sembab karena tidak tidur, Fajar mendatangi Bu Sari. Bu, semalam saya lihat, ada perempuan, berdiri di lorong kos. Mukanya. Belum sempat ia melanjutkan kalimat, Bu Sari langsung tersenyum datar. Ah, mungkin hanya mimpi, Nak. Jangan terlalu dipikir. Kos ini memang sudah lama berdiri, wajar kalau kamu merasa begitu. Namun, tatapan mata Bu Sari membuat Fajar semakin tidak tenang. Senyumnya manis, tapi matanya seakan menyimpan sesuatu. Dingin, tajam, dan penuh rahasia. Di dalam hati, Fajar mulai yakin bahwa kos ini bukanlah tempat tinggal biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib. Dan yang lebih menakutkan lagi, ia merasa dirinya sedang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berbahaya. Hari itu Fajar pulang kerja lebih awal. Ia sengaja tidak langsung kembali ke kos, melainkan duduk di sebuah warung kopi kecil di dekat pasar. Wajahnya pucat, tubuhnya lelah, dan pikirannya terus dihantui bayangan sosok perempuan berwajah menyeramkan yang pernah ia lihat di lorong kos. Sambil menyesap kopi hitam, ia memberanikan diri bertanya pada penjual warung, seorang bapak tua berpeci yang akrab disapa Pak Narto. Pak, saya kos di ujung gang sana, di rumah Bu Sari. Apa Bapak tahu tentang rumah itu? Tanya Fajar pelan. Sekilas wajah Pak Narto berubah. Pandangannya tajam, kemudian ia menghela napas panjang. Nak, kamu kos di situ? Fajar mengangguk ragu. Pak Narto menurunkan suaranya, seakan takut ada yang mendengar. Nak, kamu harus hati-hati. Rumah itu bukan rumah biasa. Banyak orang bilang, Bu Sari terlibat pesugihan. Kos itu sudah lama jadi tempat aneh. Pak Narto mulai bercerita dengan serius. Dulu, sekitar 10 tahun lalu, rumah itu pernah ramai dengan penghuni kos. Tapi perlahan satu persatu penghuni jatuh sakit mendadak. Ada yang tubuhnya lemas tanpa sebab, ada pula yang meninggal misterius dalam tidurnya.
Beberapa warga meyakini bahwa penghuni kos dijadikan tumbal untuk memperpanjang pesugihan Busari. Entah benar atau tidak, tapi setiap kali ada penghuni yang sakit atau meninggal, bisnis Busari, yang katanya hanya berdagang kecil-kecilan, selalu tampak makmur. Orang-orang di sini sudah tahu, tapi tak bisa berbuat banyak. Rumah itu memang angker, nak. Pernah ada ustaz yang coba meruqyah, tapi malah sakit parah. Sejak itu, orang-orang memilih menjauh, jelas Pak Narto lirih. Fajar terdiam. Suara jantungnya berdegup kencang. Ingatannya kembali pada malam-malam mencekam di kamar kos, pada bisikan yang menyebut namanya, pada penampakan yang menatap dengan mata hitam legam. Malamnya, Fajar kembali ke kos dengan perasaan was-was. Ia mencoba mengabaikan cerita Pak Narto, meski batinnya mengatakan cerita itu benar adanya. Sekitar tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara orang mengaji dari luar kamarnya. Suaranya lirih, terbata-bata, seolah bukan bacaan manusia biasa. Ia mengira ada penghuni kos lain yang sedang tadarus, namun semakin ia dengarkan, suara itu berubah menjadi melengking, lalu berganti dengan tawa panjang yang menembus hati. Hihihihi. Fajar bergegas menyalakan lampu, tubuhnya gemetar. Tawa itu berhenti seketika, digantikan suara langkah kaki cepat menjauh di lorong. Ia membuka pintu sedikit, hanya untuk melihat bayangan hitam melintas ke ujung lorong dan menghilang begitu saja. Di tengah rasa takutnya, Fajar teringat ayat Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 99-100. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ayat itu membuat Fajar sadar, gangguan yang ia alami bukan sekadar kebetulan. Ia yakin, ada kekuatan gelap yang dipelihara di kos itu. Dan kekuatan itu jelas berasal dari perbuatan syirik, perbuatan yang hanya membawa celaka. Dengan tekad yang bergetar, Fajar memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia tidak bisa terus tinggal di sana. Namun, ia juga tahu, meninggalkan kos itu tidak akan mudah, karena ia merasa, sejak malam pertama, dirinya sudah menjadi bagian dari sesuatu yang menakutkan. Sudah hampir 2 minggu Fajar tinggal di kos itu. Sejak mendengar cerita dari Pak Narto, tidurnya semakin tak tenang. Bayangan sosok perempuan berwajah hancur sering muncul dalam mimpinya. Suara bisikan semakin jelas, bahkan terkadang terdengar seperti menyeru untuk keluar kamar di tengah malam. Malam itu, Jumat Kliwon, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun kering berterbangan di halaman. Bulan tertutup awan hitam pekat, dan di dalam kamar kos, lampu bohlam berkelip-kelip tak stabil. Fajar berbaring, berusaha memejamkan mata, ketika tiba-tiba ia mencium bau anyir darah bercampur bunga melati. Bau itu sangat kuat, seakan berasal dari balik lantai kamarnya. Ia menutup hidung dengan bantal, namun bau itu semakin menusuk. Telinganya lalu menangkap suara samar dari ruang belakang kos, suara orang melantunkan mantra dengan nada rendah, bercampur isak tangis yang memilukan. Fajar menahan napas, memberanikan diri membuka pintu perlahan. Dari celah lorong yang gelap, ia melihat cahaya redup lilin menyala di ruang belakang, tempat yang biasanya terkunci rapat. Dengan langkah gemetar, Fajar mendekat. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Ya penunggu, terimalah tumbal ini, beri aku rejeki yang tak habis-habis. Itu suara Busari. Fajar terperanjat. Dari celah pintu, ia melihat Busari duduk bersila di lantai. Di depannya ada sesaji, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, kendi berisi darah, dan foto seorang pria muda yang dikenalnya. Itu foto penghuni kos kamar lain yang jarang ia lihat. Di samping sesaji, ada kain putih yang bergerak sendiri, seolah di bawahnya ada sesuatu yang bernyawa. Busari membaca mantra dengan wajah berubah menyeramkan, matanya mendelik, bibirnya berkomat kamit. Tiba-tiba, kain putih itu terangkat pelan, memperlihatkan bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu tidak sepenuhnya berbentuk manusia. Kepalanya mirip kambing dengan tanduk panjang, tubuhnya berasap hitam. Fajar mundur dengan napas terengah. Dadanya seakan berhenti berdetak. Ia ingin berlari, tapi kakinya kaku. Suara makhluk itu menggema, berat dan menakutkan. Tumbal baru, sudah ada di sini. Fajar tersentak. Ia sadar, makhluk itu sedang menatapnya. Seketika pintu ruang belakang terbuka lebar. Busari menoleh,
menatap Fajar dengan senyum mengerikan. Matanya tidak lagi seperti mata manusia, melainkan hitam sepenuhnya, tanpa putih. Ah, Fajar, akhirnya kau datang juga. Kau yang berikutnya? Tubuh Fajar gemetar hebat. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu rapat, lalu meraih Al-Quran. Suara tawa Busari terdengar dari lorong, menggema panjang dan menusuk telinga. Hahaha, kau tidak bisa lari, nak. Kau sudah jadi milik mereka. Fajar menangis dalam doa. Ia membaca surah Yasin dengan terbata-bata, memohon perlindungan Allah. Di luar kamarnya, suara langkah kaki berlari-lari, pintu diketuk keras, dan jeritan panjang terdengar, seperti ratusan orang menjerit bersamaan. Namun setiap kali ia membaca ayat-ayat Al-Quran, suara itu perlahan melemah, meski tidak pernah benar-benar hilang. Fajar akhirnya menyadari kebenaran cerita Pak Narto. Kos itu memang dijadikan media pesugihan, dan para penghuni kos hanyalah korban. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari keburukan tempat ini. Jangan biarkan aku menjadi korban syirik dan kebatilan. Tunjukkan aku jalan keluar." Malam itu, Fajar tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk memeluk Al-Quran, menanti datangnya Fajar. Di luar jendela, suara ayam jantan akhirnya terdengar. Cahaya matahari mulai menembus tirai. Hanya saat itulah, semua suara dan gangguan berhenti. Tapi satu hal yang jelas, jika ia tidak segera pergi, cepat atau lambat, ia akan benar-benar menjadi tumbal berikutnya. Pagi itu, setelah malam panjang penuh teror, wajah Fajar pucat pasi. Matanya merah, tubuhnya lemah, dan pikirannya kacau. Namun ia sadar, ia tidak bisa lagi tinggal di kos itu. Dengan langkah gemetar, ia segera mengemasi barang-barangnya. Tas ranselnya hanya terisi pakaian seadanya dan Al-Quran kecil yang sejak semalam menemaninya. Saat hendak keluar kamar, ia mendengar suara lirih dari lorong. "Jangan pergi, Fajar." Suara itu terdengar jelas, seperti berasal dari banyak mulut, bergema dari setiap pintu kamar kos. Tubuh Fajar bergetar, tapi ia terus berjalan. Lorong kos pagi itu tampak lebih panjang dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kusam justru menambah kesan menyeramkan. Saat ia melangkah, pintu-pintu kamar di sepanjang lorong berguncang sendiri, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Tiba-tiba, salah satu pintu terbuka keras. Dari dalam, sesosok bayangan hitam melesat, nyaris menabraknya. Wajah sosok itu samar, seperti asap pekat yang berbentuk manusia, dan matanya merah menyala. Fajar berteriak lirih, lalu membaca ayat kursi dengan sekuat tenaga. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bayangan itu berhenti sejenak, kemudian lenyap seketika, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Saat mencapai pintu keluar, Fajar dikejutkan oleh kehadiran Busari yang tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya merah, bibirnya tersenyum menyeramkan. "Mau kemana, nak? Bukankah sudah nyaman di sini? Kau sudah terikat dengan mereka," katanya dengan suara berat, nyaris bukan suara manusia. Fajar menggenggam Al-Quran erat-erat. Dengan suara gemetar, ia membalas, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tempat ini penuh kesirikan. Allah tidak akan membiarkanmu menang." Sekejap, wajah Busari berubah bengis. Ia menjerit keras, suaranya melengking, membuat kaca jendela bergetar. Dari tubuhnya keluar asap hitam, lalu sosok makhluk berkepala kambing muncul di belakangnya. Fajar tidak menunggu lebih lama. Dengan kekuatan terakhir, ia berlari menerobos pintu, meninggalkan kos itu. Di belakangnya, terdengar suara teriakan panjang bercampur tawa mengerikan. Fajar terus berlari hingga sampai di warung Pak Narto. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Pak Narto terkejut melihatnya. "Nak Fajar, kau keluar hidup-hidup dari sana?" Dengan terbata-bata, Fajar menceritakan apa yang ia lihat, ritual pesugihan, bayangan hitam, dan ancaman Busari. Pak Narto mengangguk pelan, wajahnya penuh keprihatinan. "Sudah banyak yang jadi korban, nak. Tapi tak banyak yang berani bicara. Kau harus bersyukur, Allah masih melindungimu. Jangan sekali-kali kembali ke sana. Itu bukan lagi rumah kos, itu rumah tumbal." Sejak hari itu,
Fajar memutuskan untuk tidak lagi mencari tempat tinggal dengan tergiur harga murah tanpa memperhatikan keberkahannya. Ia pindah ke kos sederhana yang direkomendasikan oleh seorang ustaz di masjid dekat pasar. Setiap kali mengingat pengalamannya, tubuhnya masih bergidik. Namun ia juga merasa bersyukur. Ia yakin, yang menyelamatkannya malam itu bukanlah kekuatannya sendiri, melainkan pertolongan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 semakin membekas dalam hatinya. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Pengalaman itu mengajarkannya bahwa syirik, pesugihan, dan segala praktik mistik hanya membawa kebinasaan. Harta yang diperoleh dari jalan gelap tidak akan pernah mendatangkan keberkahan, hanya kutukan. Bagi Fajar, kos murah itu bukan sekadar tempat tinggal sementara. Itu adalah peringatan nyata dari Allah agar ia selalu berhati-hati dalam memilih jalan hidup, dan selalu menjadikan iman sebagai pelindung dari segala tipu daya setan. Beberapa bulan setelah meninggalkan kos itu, Fajar mulai bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia tetap bekerja di pabrik garmen, meski gajinya pas-pasan. Kos barunya tidak mewah, bahkan lebih sempit dari kamar sebelumnya. Namun, di tempat itu ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa bisikan aneh, bisa mengaji tanpa diganggu hawa gelap, dan bisa menunaikan sholat malam tanpa rasa takut. Baginya, kesederhanaan itu jauh lebih berharga dibandingkan tinggal di tempat mewah tapi penuh kesirikan. Setiap kali melewati gang tempat kos lama itu, tubuhnya masih bergetar. Rumah itu kini tampak semakin sepi, cat dindingnya mengelupas, dan jendela-jendelanya selalu tertutup. Orang-orang sekitar bilang, masih ada penghuni yang bertahan di sana, tapi tidak pernah terlihat keluar. Sebagian lagi percaya bahwa mereka bukan lagi manusia biasa. Fajar tidak berani mendekat. Ia hanya berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi hamba MU dari tempat-tempat yang Engkau murkai. Jangan biarkan aku kembali ke dalam lingkaran setan yang menjerumuskan manusia." Pengalaman itu meninggalkan jejak mendalam. Ia sadar, dunia gaib memang nyata adanya, dan manusia yang tamak bisa dengan mudah tergelincir dalam godaan setan. Busari dan kos angker itu menjadi bukti bahwa ketika manusia memilih jalan pesugihan dan syirik, maka ia sedang menukar kebahagiaan dunia dengan kesengsaraan akhirat. Bagi Fajar, kisah itu adalah peringatan keras. Hidup sederhana tapi penuh keberkahan jauh lebih mulia daripada harta berlimpah hasil dari jalan gelap. Dan bagi kita semua, kisah ini mengingatkan satu hal penting. Jangan pernah tergiur dengan sesuatu yang tampak mudah, murah, atau menguntungkan secara instan, jika kita tidak tahu dari mana asal keberkahannya. Hanya dengan iman, doa, dan Al-Quran, manusia bisa selamat dari tipu daya setan. Kos itu mungkin masih berdiri sampai sekarang, menunggu korban baru. Namun, bagi Fajar, ia telah bersumpah dalam hati, tidak akan pernah lagi ia menukar rasa aman dan keberkahan dengan iming-iming harga murah yang penuh misteri.